Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dalam video pembelajaran pada mata kuliah Administrasi Pendidikan. Tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum memasuki pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu ya. Kami kelompok 9 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas A yang beranggotakan yang pertama ada Indri Sulaiha dengan NIM 2012100021. Yang kedua ada Aulia Yustitasari dengan NIM 2012100031. Dan yang terakhir ada Fiska Aulia dengan NIM 2012100041. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang mutu administrasi pendidikan. Oke teman-teman, langsung aja ya. Materi yang pertama yaitu konsep mutu administrasi pendidikan. Mutu dalam bahasa Inggris yaitu quality yang artinya kualitas. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, taraf atau derajat kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya. Secara istilah, mutu adalah kualitas memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dengan demikian, mutu adalah tingkat kualitas yang telah memenuhi atau bahkan dapat melebihi dari yang diharapkan. Ada 5 mutu yang mesti diperhatikan. Yang pertama yaitu rancangan, sebagai desain produk yang akan diciptakan. Yang kedua, kesesuaian, yakni kesesuaian produk dengan kebutuhan. Yang ketiga, ketersediaan sebagai produk yang dapat digunakan. Yang keempat, keamanan, tidak melukai dan membahayakan konsumen. Dan yang terakhir yaitu guna praktis, produk berguna dan bermanfaat bagi konsumen. Materi yang kedua yaitu standar mutu administrasi pendidikan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dijelaskan bahwa pendidikan Indonesia menggunakan 8 standar yang dijadikan sebagai acuan dalam peningkatan kualitas pendidikan standar nasional. Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Di antaranya yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Materi selanjutnya, tujuan mutu administrasi pendidikan. Yang pertama, membantu perbaikan serta peningkatan yang dilakukan secara terus-menerus serta berkesinambungan melalui praktek yang terbaik maupun mengadakan inovasi. Yang kedua, memudahkan untuk mendapatkan bantuan baik pinjaman uang serta fasilitas atau bantuan lain yang kuat yang dapat dipercaya dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Yang ketiga, menyediakan informasi pada masyarakat sesuai sasaran dan waktu yang secara konsisten dan mungkin membandingkan standar yang telah dicapai dengan standar pesaing. Yang keempat, menjamin tidak adanya hal-hal yang tidak dikehendaki dan kerugian terdapat pada sekolah. Selanjutnya, ada manfaat mutu administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai tanggapan inovatif terhadap kebutuhan pendidikan. Yang kedua, memperbaiki proses pendidikan hingga tercapai efektivitas maksimum. Yang ketiga, sebagai penentuan hubungan kebutuhan dan karakteristik. Yang keempat, mutu pendidikan sebagai perancangan produksi pengendalian kualitas produk pendidikan. Dan yang terakhir, sebagai penetapan-penetapan nilai yang berdasarkan terhadap pembentukan sekolah. Materi selanjutnya, prinsip mutu administrasi pendidikan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan MBS antara lain, yang pertama, komitmen. Kepala sekolah dan warga sekolah harus mempunyai
komitmen yang kuat dalam upaya menggerakkan semua warga sekolah untuk ber-MBS. Yang kedua, kesiapan. Semua warga sekolah harus siap fisik dan mental untuk ber-MBS. Yang ketiga, keterlibatan. Pendidikan yang efektif melibatkan semua pihak dalam mendidik anak. Yang keempat, kelembagaan. Sekolah sebagai lembaga unit terpenting bagi pendidikan yang efektif. Yang kelima, keputusan. Segala keputusan sekolah oleh pihak yang benar-benar mengerti tentang pendidikan. Yang keenam, kesadaran. Guru-guru harus memiliki kesadaran untuk membantu dalam pembuatan keputusan program, pendidikan, dan kurikulum. Yang ketujuh, kemandirian. Sekolah harus diberi otonomi sehingga memiliki kemandirian dalam membuat keputusan pengalokasian dana. Yang ke-8, ketahanan. Perubahan akan bertahan lebih lama apabila melibatkan stakeholders sekolah. Dan materi yang terakhir, yakni tentang kebijakan penjamin mutu administrasi pendidikan. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 91 Ayat 1, 2, dan 3 tentang penjaminan mutu pendidikan disebutkan bahwa yang pertama, setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal wajib melakukan penjaminan mutu. Yang kedua, penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Yang ketiga, penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Berdasarkan kebijakan pemerintah, mendorong semua jenjang pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi untuk selalu senantiasa meningkatkan mutu pendidikan. Melalui administrasi mutu pendidikan, lembaga pendidikan dapat meningkat kualitas pendidikannya ke arah yang lebih baik. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan materi pembahasan kita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.